Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, terima kasih hari ini kita masih di sini. Kita akan mendengarkan paparan aksi nyata dari Bapak Fakhruddin Rizani selaku calon guru penggerak Kabupaten Musirawas Angkatan 9. Di sini Bapak Fakhruddin akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul titik 1.4 tentang budaya positif. Kami persilakan Bapak Fakhruddin Rizani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, rekan sekalian, terima kasih sudah berkolaborasi pada hari ini. Saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, yang akan disampaikan pada hari ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, guru seharusnya dapat menunjukkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif itu dapat dijalankan di sekolah dengan menerapkan disiplin positif yang muncul dari dalam diri tanpa adanya paksaan. Jadi Bapak Ibu, dalam memahami perilaku murid yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi berkaitan dengan filosofi kehadiran dewantara serta peran guru dan misi guru. Bapak Ibu yang berbahagia, selama ini kita menggunakan paradigma stimulus respon. Di sini bisa dilihat kalau kita menggunakan stimulus respon, pertama kita berpikir bahwa murid itu memiliki kebutuhan yang sama dengan kita. Sebenarnya ini paradigma yang lama ya. Kita sekarang masuk ke paradigma yang baru, yaitu masuk dari kontrol, bahwa murid memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga kalau paradigma stimulus yang lama melihat bahwa semua orang melihat yang sama dengan kita, padahal tidak. Sebenarnya murid itu memiliki gambaran yang berbeda dengan kita. Selanjutnya kita juga sering mengubah orang lain dengan berpandang yang sama dengan kita. Itu paradigma stimulus respon. Sedangkan sekarang kita berpindah ke teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya Bapak Ibu, perilaku guru murid kita lihat sebagai sebuah kesalahan. Sebenarnya setiap murid yang berperilaku guru, baik guru maupun baik, sebenarnya memiliki tujuan. Jadi kita sebagai guru harus memahami dan mencari akar masalahnya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini juga paradigma lama. Tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga paradigma stimulus kontrol ya. Dan sekarang adalah Anda tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun ada orang lain yang bisa kita kontrol, itu sebenarnya orang tersebut adalah kita kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kadang-kadang kita sebagai guru seringkali ketika membujuk, mengajar siswa mengerjakan sesuatu, ketika gagal kita akan memaksa. Ini juga paradigma lama ya. Sekarang kita harus berkolaborasi, berkonsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru kepada siswa. Yang dalam berpikir menang kalah, ini juga paradigma yang lama. Sekarang kita harus berpikir menang-menang. Misalnya, Bapak Ibu, siswa kita tidak mengerjakan tugas, itu hal yang lama. Kita akan marah-marah, biasanya mengatakan kamu tidak mengerjakan tugas, nanti nilai kecil. Kalau kita modelnya berpikir menang-menang, kita panggil dulu siswanya, kita beri kesempatan untuk mengerjakan tugas sehingga polanya menang, gurunya menang, siswanya menang ya. Selanjutnya kita masuk ke teori ilusi. Bapak Ibu, ilusi adalah hayalan ya. Jadi ada beberapa teori yang merupakan ilusi. Pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Ini juga ilusi. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak memilihnya atau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol keras murid, hal demikian terjadi karena murid sedang memposisikan dirinya untuk dikontrol. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga salah satu bentuk penguatan positif atau bujukan dan kontrol yang berusaha untuk memberikan penguatan, tetapi efeknya hanya dalam waktu tertentu. Murid menyadari, tetapi murid menjadi tergantung kepada sang guru. Selanjutnya adalah ilusi membuat orang yang bersalah akan menguatkan karakter. Kita dulu sering mengkritik murid dengan harapan setelah dikritik murid menjadi lebih baik, ternyata tidak. Selanjutnya orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, guru-guru biasanya karena dewasa sering memaksakan kepada murid-muridnya. Tentu sebuah paksaan itu tidak akan berlaku lama dan waktunya pendek karena menimbulkan permusuhan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sekarang kita masuk ke makna kata. Jadi apa yang berpikir pada diri Bapak Ibu ketika ada yang kata disiplin? Biasanya terpikir dalam pikiran kita, disiplin itu kalau tidak melakukan ini maka itu biasanya. Ternyata setelah dipelajari, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata disiplina. Disiplina itu artinya belajar yang berasal dari dalam diri murid. Jadi kalau kita yang menerapkan disiplin, sebenarnya kita mengharapkan tanggung jawab dari murid agar mereka mau belajar berasal dari dalam diri atau unsur intrinsik dari dalam murid tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah guru kepala sekolah itu atau wali murid itu bisa mendisiplinkan muridnya? Sebenarnya tidak. Guru hanya bisa mengarahkan, memberikan contoh pengalaman hidup sehingga pengalaman itu bisa menjadi renungan bagi murid agar mereka menyadarinya supaya mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Selanjutnya, dengan mulai ini membangkitkan kesadaran murid-murid tentang cita-cita mereka, memberikan gambaran sehingga guru bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka atau pengalaman-pengalaman orang yang sukses sehingga murid sadar untuk berdisiplin atau belajar. Bapak Ibu, dari pengertian dasar disiplin tadi, kita akan menuju ke disiplin positif. Di sini ada 3 hal. Kalau disiplin positif itu pertama adalah disiplin yang berasal dari diri siswa. Jadi siswa itu diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Selanjutnya, disiplin itu membuat murid bangga melakukannya, serta disiplin itu membuat murid melaksanakan disiplin berdasarkan hati nurani, berasal dari internal, bukan takut karena hukuman. Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Menurut Ian Gosen dalam bukunya Structuring School Discipline, manusia itu punya 3 motivasi, termasuk murid-murid kita. Pertama, biasanya murid kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau pulang. Mereka mengerjakan PR, tugas, ataupun yang diperintahkan cuma karena tidak nyaman. Kalau tidak melakukan ini, akibatnya ini. Sehingga sifatnya masih dari eksternal, dari luar diri murid tersebut. Selanjutnya, satu tingkat di atas perilaku yang pertama, yaitu ingin mendapatkan imbalan dari penghargaan. Biasanya murid-murid ini akan melakukan sesuatu kalau dihargai, dipuji oleh bapak gurunya, diberikan hadiah. Ini juga kurang baik karena kalau tidak dipuji, tidak diberi hadiah, murid tidak termotivasi untuk melaksanakan tugas atau melakukan hal yang diperintahkan oleh bapak guru. Dan yang paling bagus adalah bapak ibu motivasi adalah yang ketiga, yaitu murid ingin menghargai diri mereka sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka belajar karena dorongan dari dalam diri, karena cita-cita yang ingin dia capai. Misalnya saya ingin jadi pengusaha, jadi orang sukses, sehingga tidak perlu dihukum, tidak perlu dihargai, tidak perlu dipuji, murid akan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini. Motivasi perilaku yang ketiga kepada murid agar murid itu tidak terpengaruh karena hukuman atau pelajaran, tapi belajar berasal dari nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini dan juga belajar bertanggung jawab untuk belajar disiplin sendiri mencapai cita-cita yang diinginkan.
Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah sanksi yang sifatnya tidak berencana, bersifat satu arah, di mana dalam konteks hukuman siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa kesepakatan. Selanjutnya konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Sedangkan yang terbaik ini menurut bosnya dalam hukuman adalah restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah sekarang kita melihat Bapak Ibu beberapa kata-kata yang berisi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kalau guru marah atau memberikan hukum biasanya berkata peraturannya kamu harus awas kalau tidak lakukan itu hukuman. Apa tujuannya Bapak Ibu? Murid merasa bersalah dan dari ini dan masih tadi dan berdampak jangka panjang bagi murid. Kalau konsekuensi biasanya guru akan berkata peraturannya apa? Peraturannya adalah ini, jadi konsekuensi itu harus terjadi. Tapi penguatan dengan konsekuensi bertahan dalam waktu pendek dan guru harus terus mensupervisi siswa tersebut. Yang ketiga, ini yang paling bagus adalah restitusi. Jadi siswa dipanggil lalu ditanyakan apa yang kamu yakini tentang permasalahan ini, bagaimana kamu nanti bisa memperbaiki masalah. Jadi murid merasa bertanggung jawab atas perilakunya dan muncul kesadaran dari dalam diri atau internal murid. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada beberapa tulisan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak terlambat. Misalnya murid terlambat, lalu guru datang panggil murid tersebut, kamu terlambat, catat 100 kali. Kira-kira menurut Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, yang kedua, lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis. Hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, hukuman konsekuensi? Hukuman. Siswa murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi ya. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Berdiri bukan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang terakhir Bapak Ibu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ya, hukuman. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, yang ketujuh hukuman, yang kedelapan hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut penghargaan. Selama ini kita berpikir bahwa Bapak Ibu bahwa memberikan penghargaan kepada murid itu bagus, ternyata tidak baik Bapak Ibu. Tidak boleh kita kasih sesuatu kasih penghargaan kepada anak murid. Karena apa? Karena penghargaan itu sifatnya jangka pendek, efektif memang jangka pendek, jangka panjang tidak bagus. Penghargaan itu tidak efektif karena kalau kita diberikan penghargaan, kalau tidak dikasih penghargaan murid tidak belajar lagi atau tidak semangat lagi. Selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi kalau ada seorang murid maju di depan kelas, dipuji, dikasih penghargaan, yang lain tidak, nanti yang lain bisa merasa iri dan mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi jika seorang muslim memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya dan tentu tidak jujur kepada gurunya. Dan juga penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas karena mereka ingin sesuatu dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Dan juga penghargaan menciptakan atau membuat murid-murid yang tidak dapat penghargaan itu akan berhenti untuk mencoba. Dan penghargaan itu mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Ini ada sebuah riset di mana ada anak-anak dibagi dua. Yang satu, kalau kamu bisa menemukan wajah-wajah atau gambar-gambar yang mirip, nanti Pak kasih hadiah. Kelompok kedua tidak dikasih hadiah. Semakin banyak bisa menemukan gambar atau wajah yang mirip, hadiahnya semakin banyak. Mereka berbutan. Akibatnya apa? Yang tidak sama juga dibuat sama karena mereka pengen hadiah. Hasilnya anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan karena yang dikejar cuma penghargaan atau hadiah.
Selanjutnya penghargaan juga mematikan kreativitas Bapak Ibu. Jadi murid-murid itu berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka peroleh apabila mereka melakukan sesuatu, sehingga motivasi atau kreativitas yang banyak potensi dalam diri mereka tidak muncul. Mereka akibat menginginkan hadiah yang kita berikan. Selanjutnya penghargaan itu sejatinya menghukum murid, karena dalam penghargaan misalnya dalam ranking ada ranking 1, 2, ada yang misalnya dalam kelas itu ada 22 siswa, satu orang ini 1. Bagaimana nasib 21 siswa yang lain? Kalau yang dalam ranking 1, yang 21 siswanya merasa tidak diperhatikan. Dan selanjutnya yang ranking 1 itu merasa terhukum, karena misalnya dia dalam ranking 1 kita kasih hadiah kelas, nanti dia sepanjang 6 bulan atau semester selesai, karena semester depan saya harus ranking 1 lagi, karena saya ini dapat kalau ranking 1 dikasih tas, sehingga selama 6 bulan dia tersisa terhukum. Dan juga dia selalu cuma memikirkan tasnya yang dapat dia, dan juga teman-teman yang lainnya akan iri dan juga menimbulkan kecemasan dan persaingan yang tidak sehat di dalam sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, sebenarnya ketika murid itu sudah berprestasi, dia sudah mencapai sesuatu, sudah mau belajar, sudah rajin, itu sebuah kepuasan dari mereka. Kalau kita malah memberikan hadiah kepada murid, sesungguhnya kita sudah merampas kebahagiaannya. Biarkan murid bahagia sendiri dengan pencapaian yang mereka punya. Kita tidak usah memberikan hadiah atau memberikan penghargaan kepada mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kalau penghargaan tidak boleh, terus apa yang dilakukan guru? Sebaiknya guru memberikan apresiasi saja atau memberikan nilai-nilai kebaikan. Misal, ada murid yang membantu temannya, itu nggak usah kita kasih penghargaan atau kita umumkan di depan kelas bahwa murid ini baik membantu teman, tapi cukup kita panggil aja berdua, dikatakan tadi Pak melihat kamu tadi membantu temanmu, ya itu sudah sangat baik, kamu sangat luar biasa. Jadi rasa empatimu sangat tinggi. Jadi kita kasih penguatan, bisa kasih apresiasi. Misalnya murid yang lagi 1 tidak usah dikasih hadiah kelas, tidak usah dikasih penghargaan, tapi cukup kita kasih apresiasi nilai kebaikan. Kamu sudah lagi 1, lagi belajar, mudah-mudahan cita-citamu tercapai. Cukup dibicarakan berdua, jangan diumumkan di kelas, nanti yang lainnya iri, malah sakit hati, dan malah terjadi persaingan tidak baik di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru ini memiliki 5 fungsi kontrol. Pertama, fungsi kontrol sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, fungsi kontrol yang pertama, penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu adalah fungsi kontrol yang menjerumuskan murid pada identitas gagal. Jadi dua fungsi kontrol itu sudah mungkin dihindari. Kita masuk ke posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol teman ini juga harus dilaksanakan dengan berhati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, nanti murid malah tergantung dengan gurunya. Yang harus dilakukan dulu, boleh masuk ke posisi pemantau ataupun manajer. Di posisi terakhir ini yang sempurna, di mana guru bisa berbuat bersama dengan muridnya berkolaborasi. Tapi kalau mencapai posisi manajer ini memang perlu proses dan tahapan. Jadi guru sebenarnya bisa berpindah-pindah dari posisi teman, pemantau, manajer, tergantung situasi dan kondisinya. Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol seorang guru. Pertama ada tulisan patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira guru sedang memerankan fungsi kontrolnya apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai manajer, teman atau manajer? Ya, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah fungsi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira fungsi kontrol apa tuh? Membuat rasa bersalah. Misalnya juga kata-kata misalnya, saya sangat kecewa sekali. Pikirkan orang tuamu sudah capek kerja, tapi kamu malah malas-malasan. Jadi itu membuat rasa bersalah sehingga siswa merasa sedih. Selanjutnya ada kalimat, ya sudah nggak apa-apa, nanti dibantu. Kira-kira ke posisi kontrol dulu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman, ya.
Selanjutnya, ini adalah sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa, Bapak Ibu? Memantau ya. Selanjutnya terakhir adalah apa rencana kamu untuk memperbaiki? Ini posisi kontrol sebagai manajer. Kita lihat isinya, Bapak Ibu. Ya. Pertama, maupun kedua, kamu merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Jadi posisi kontrol pertama dan kedua itu akan membawa siswa ke identitas gagal. Dan posisi yang ketiga, keempat, kelima akan membawa siswa ke identitas berhasil. Kita berupaya agar murid-murid kita bisa mencapai identitas berhasil. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa dilihat situasi dan kondisi. Seperti sebagai teman itu harus dilihat kondisi juga. Kalau salah penerapan nanti malah muridnya tergantung dengan gurunya. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibuat di kelas, dibuat kesepakatan dengan murid agar bisa dilaksanakan. Jadi keyakinan kelas ini terdiri dari kalimat-kalimat yang tidak begitu panjang tapi berisi pernyataan-pernyataan yang universal yang bisa dilaksanakan di kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara murid, wali kelas, atau guru. Karena dibuat dengan kesepakatan bersama, maka hal-hal yang diatur akan lebih mudah dilaksanakan sehingga dapat membentuk budaya yang positif. Dalam membuat keyakinan kelas ini gunakan kalimat positif, Bapak Ibu, jangan gunakan kalimat negatif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor, itu negatif. Diganti saja kalimat positif, berjalan di kelas atau koridor. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan semua wali kelas ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali kalau dianggap tidak efektif. Ini Bapak Ibu ada beberapa keyakinan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa keyakinannya? Kalau misalnya kita buat kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira keyakinan ini kembalikan barang ke tempatnya. Ya, tanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinannya Bapak Ibu? Saling menghormati. Hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Bisa saling menghormati. Kalau bergantian atau menunggu giliran Bapak Ibu, keyakinan kelasnya berempati bisa Bapak Ibu ya. Dilarang merokok. Dilarang merokok itu menjaga kesehatan. Berjalan di koridor, di kelas dan koridor. Sekarang kita lihat isinya Bapak Ibu ya. Yang pertama bertanggung jawab, yang kedua saling menghormati, yang ketiga komitmen, yang keempat saling menghormati, yang kelima berempati, yang keenam kesehatan, dan yang terakhir keselamatan. Bapak Ibu, ini ada dua di kiri dan kanan, itu ada bertanggung jawab, saling menghormati, menjaga komitmen, bersifat empati, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Sebenarnya kami murid yang bertanggung jawab, kami murid yang saling menghormati, kami murid yang menjaga komitmen, kami murid yang bersifat empati, kami murid yang menjaga kesehatan, kami murid yang menjaga keselamatan. Menurut Bapak Ibu, yang kanan dan kiri itu yang keyakinan kelasnya yang mana? Kira-kira apa yang kiri, apa yang kanan? Kiri yang keyakinan. Kira-kira yang mana? Kiri keyakinan. Kiri keyakinan. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, yang sudah mendekati keyakinan itu adalah yang kanan kiri, karena ada kata-kata kami. Jadi kan muridnya sudah berkomitmen. Kalau yang sebelah kiri itu belum ada kami. Jadi kami murid yang bertanggung jawab. Berarti memang muridnya siap untuk bertanggung jawab. Kami murid yang saling menghormati, kami murid yang menjaga komitmen, kami murid yang bersifat empati, kami murid yang menjaga kesehatan, kami murid yang menjaga keselamatan. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan teknik segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam budaya positif Bapak Ibu,
kita harus melihat filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan nilai guru serta visi guru. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun tumbuhnya kodrat alam maupun kodrat zaman dari murid. Kodrat zaman sesuai dengan kemajuan zaman, kodrat alam sesuai dengan adat budaya masyarakat sekitar. Dan juga di dalam budaya positif dapat terwujud jika memiliki nilai guru yang diberikan pada murid mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Juga dalam budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Bapak Ibu, kita lanjut ke segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam melaksanakan kegiatan menstabilkan identitas, biasanya guru akan memanggil murid lalu akan mengatakan beberapa pilihan kata-kata seperti ini. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagimu? Jadi ini beberapa contoh kata. Bapak Ibu kita bisa elaborasi sendiri. Kita bisa menggunakan kata-kata ini supaya siswanya tidak shock. Jadi ketika ada murid membuat kesalahan, kita panggil, kita gunakan kata ini untuk menenangkan jiwa sehingga murid yang dipanggil itu tidak stres. Setelah kita gunakan stabil, kondisinya sudah tenang, sudah stabil, tidak emosi lagi, kita meningkat ke fase yang kedua. Fase yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Konsep yang kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Harus kita cari dulu. Kalau dia ini berbuat salah, apa penyebabnya? Dicari dulu. Setelah tahu, nah baru kita menggunakan beberapa pilihan kata ini. Bapak Ibu juga bisa mengelaborasi kata-kata yang sesuai, Bapak Ibu ya. Misalnya pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi pada validasi tindakan yang salah ini, Bapak Ibu, kita akan meningkat dari menstabilkan kondisi. Siswa sudah tenang, sudah kita panggil. Misalnya ada siswa yang tidur di kelas, misalnya kita panggil dulu, sudah tenang, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu, tanya dulu alasannya kenapa, apakah dia begadang malam-malam, apakah ngantuk atau punya masalah. Setelah kita validasi, sudah kita tanya, sudah tahu masalahnya, lanjut kita menanyakan keyakinan. Karena tadi di kelas kan sudah ada keyakinan kelas. Misalnya kami murid yang bertanggung jawab, kami murid yang saling menghormati, kami murid yang berkomitmen. Jadi setelah masuk ke fase juga, kita masuk ke fase yang ketiga. Kita bisa menggunakan beberapa pilihan kata. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas ini dia, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang dilanggarnya, sehingga siswa tersebut bisa menyadari dan bertanggung jawab, sehingga siswa tidak lagi mengulangi tingkah laku atau perilaku yang salah. Jadi Bapak Ibu dalam membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri, sehingga murid menjadi bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah sendiri. Jadi untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi antar guru, murid dan orang tua serta antar sekolah adalah budaya positif ini menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi nilai karakter budi pekerti yang luhur, dan jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan dimanapun berada. Strategi dalam membangun budaya positif yakni komunikasi yang efektif dengan mempromosikan kepedulian dan keterlibatan sekolah, membangun hubungan yang baik dengan sekolah, dengan siswa, menciptakan suasana yang menghargai, serta membangun lingkungan yang aman dan nyaman. Demikianlah Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin karena waktu sudah siang, jadi silakan satu orang Bapak Ibu untuk bertanya tentang materi presentasi. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, Ibu nih, silakan Ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak paparan dari tadi, saya rasa itu bagus sekali.
Kebetulan kemarin saya ada beberapa kali memberikan penghargaan berupa benda. Jadi sekarang saya baru tahu bahwa itu akibatnya tidak baik, karena ada beberapa tadi, salah satunya membuat jarak atau memberikan hukuman dan lain-lain. Jadi setelah menyimak, walaupun agak ngantuk dikit, itu bagus sekali kalau misalnya memang bisa diterapkan. Dan kalau untuk kondisi sekolah kita mungkin masih agak sangat kesulitan, karena siswa kita yang mungkin latar belakangnya yang berbeda. Kalau untuk beberapa siswa barangkali bisa, tapi kalau untuk beberapa siswa mungkin itu masih agak sulit untuk memberikan yang tadi. Mungkin siswa kita lebih efektif kalau diberikan hukuman. Kalau konsekuensi mungkin adalah untuk beberapa siswa saja. Semoga kita mungkin bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, karena saya merasa memang bagus sekali, walaupun mungkin untuk pelaksanaannya ke depan akan membutuhkan usaha yang lebih maksimal. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nimrana. Pertanyaannya banyak sekali. Terima kasih Bu Nim. Jadi masalah penghargaan, jadi memang sebaiknya penghargaan tidak usah diberikan ya Bapak Ibu ya, karena kita ganti dengan apresiasi saja. Apresiasi dengan nilai-nilai kebajikan, karena ternyata penghargaan itu bisa menimbulkan hal yang tidak efektif, mematikan kreativitas, membuat siswa iri, dan juga menjadi hukuman bagi siswa tersebut. Sehingga dengan diganti dengan apresiasi dan nilai-nilai kebajikan, sehingga siswa akan tidak lagi tergantung dengan penghargaan. Siswa akan mandiri, bertanggung jawab, mau belajar bukan karena dikasih penghargaan, bukan karena pujian, tapi ada dorongan dari dalam diri. Dalam hal ini Bapak Ibu guru bisa memberikan contoh-contoh atau memberikan pengalaman atau mendorong siswa dengan bercerita tentang orang-orang yang sukses atau pengalaman Bapak Ibu sendiri, sehingga ada minat intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga siswa mau belajar, bekerja keras, dan mau berhasil karena cita-cita mereka sendiri, karena keinginan mereka sendiri, karena mereka ingin sukses, bukan karena takut dihukum, bukan karena penghargaan atau pujian dari orang lain. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kolaborasinya. Terima kasih banyak. Saya iri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.